banyak ya out of place artefak itu sebetulnya banyak sekali. Nah, belum ini Saksai Huaman. Nah, ini Saksai Huaman tuh jadi batuan yang bersusun di sekitar Peru, di sana juga Saksai Huaman. Amerika Selatan lagi. Amerika Selatan lagi. Dia ada situs megalitik. Nah, ada batu yang tersusun. Sebetulnya Saksai Huaman itu bisa ini ya, ada bahasa Lemurian. Jadi penyusunan batuan-batuan yang dikan oleh bangsa Lemurian. Jadi Saksaya Huaman. Jadi mungkin ini bisa diambil dari bahasa Lemurian karena orang-orang Lemurian kan banyak yang Inka yang ke sana ya. Inka itu kan para pencari emas yang menjelajah gitu kan, nama para pencari emas yang pergi untuk mencari emas KW3 di darat. Nah, di sana mereka suka menyusun batuan seperti itu. Suka jadi suka mereka itu membunuh waktu. Ya, mengisi waktu luang dengan membuat bangunan-bangunan besar dan dengan menyusun batuan seperti itu. Jadi namanya Saksaya Huaman. Terus di sini ada yang aneh lagi nih, ada yang istimewa. Pernah dengar ini peta ini Piri Reis? Apa tuh, Kang? Jadi pada tahun 29 sekelompok ahli sejarah menemukan sebuah peta mentakjubkan terlukis di atas kulit gezel. Penelitian yang dilakukan kemudian menunjukkan bahwa peta itu adalah dokumen asli yang digambar pada tahun 1513 oleh Piri Reis, seorang laksamana dari Angkatan Laut Turki pada waktu itu. Laksamana Piri Reis adalah seorang yang sangat menyukai kartografi atau ilmu menggambar-gambar peta ya. Dan dengan pangkatnya yang tinggi maka dia bisa mendapatkan akses Imperial Library. Nah, beliau mengumpulkan data-data di banyak sekali peta-peta yang terdahulu dan bahkan beberapa di antara sumber berasal di 4 abad sebelum Masehi. Dia gambar ini, tapi nah ini yang anehnya, ini sampai ujung ke ujung, ini lengkap nih peta udara ini. Seperti foto udara. Iya, Google Map gitu. Iya, masalahnya seperti Google Map ya. Nah, masalahnya dia dapat informasi pemetaan dari udara ini dari siapa begitu kan? Dari mana? Dan kemudian dia dapat seperti Antartika juga dia nyampe ke sana. Itu petanya itu ada sampai Antartika loh. Ada foto udaranya. Iya, ada foto udaranya dan peta ini peta foto udara. Dia anak gimana gitu, Kang? Itu gimana? Nah, siapa yang memberikan informasi pada dia? Karena dia sendiri pelaut kan? Iya. Pelaut, bukan pewimana. Berarti jelas ada artefak-artefak yang tentang penglihatan dari udara. Dan dia percaya pada artefak tersebut, lalu dia menulisnya di dalam kain itu, kulit itu. Dan dia kan hobinya mengumpulkan peta-peta. Penjelajah. Peta-peta, iya. Iya, berkepentingan karena dia laksamana kan. Iya. Dia admiral. Nah, kemudian dia sendiri akhirnya membuat peta-peta yang globalnya, kayak Google Map-nya gitu kan. Iya. Nah, dia langsung memenuhi kebutuhan akan perlayarannya. Dia sendiri belum bisa bikin gimana dia terbang ke atas, enggak lah. Oh, Kang itu pakai balon udara. Enggak akan sedetail gitu balon udara mah begitu ya. Betul. Nah, perlu selama apa di udara dan sedetail apa? Can bitu kalau ketabrak mana. Ini banyak ya out of place artefak itu sebetulnya banyak sekali. Nah, belum ini Saksai Huaman. Apa itu? Nah, gitu, Kang. Nah, ini Saksai Huaman tuh jadi batuan yang bersusun di sekitar Peru, di sana juga Saksai Huaman. Amerika Selatan lagi. Amerika Selatan lagi. Dia ada situs megalitik.
Nah, ada batu yang tersusun. Sebetulnya Saksai Waman itu bisa ini ya, ada bahasa Lemurian. Artinya begini, saya dan Waman. Jadi Saksai itu dia menggantungkan, dan Waman itu batuan. Jadi penyusunan batuan-batuan yang dikan oleh bangsa Lemurian. Jadi Saksaya Waman. Jadi mungkin ini bisa diambil dari bahasa Lemurian karena orang-orang Lemurian kan banyak yang Inka yang ke sana ya. Inka itu kan para pencari emas yang menjelajah gitu kan, nama para pencari emas yang pergi untuk mencari emas KW3 di darat. Nah, di sana mereka suka menyusun batuan seperti itu. Suka jadi suka mereka itu membunuh waktu. Ya, mengisi waktu luang dengan membuat bangunan-bangunan besar dan dengan menyusun batuan seperti itu. Jadi namanya Saksaya Waman. Saksaya Waman itu batu. Kalau Kraiman logam. Nah, jadi mereka bisa menyusun itu. Saksai Waman. Nah, dia banyak lah, tapi satu batu aja itu bisa 300 ton kan beratnya. 300 ton satu batu ya. Satu batu itu bisa sampai 300 ton. Tapi ternyata di kita juga ada di Ranca Buaya. Kemarin kita mendapatkan batu seperti itu di Garut Selatan. Betul. Nah, ternyata dan memang itu lihat aja antara orang Garut dan orang Mayan itu sama, dengan kita itu sama. Fisiknya sama. Sama secara fisikly sama. Harideng dia orang gitu, bukan hidungnya sawo matang lah, sawo matang. Kalau tidak mau dikatakan sawo busuk gitu. Karena sesama tropis gitu. Iya. Nah, karena memang lingkungannya juga sama. Nah, jadi kita ke sana, kemudian di sana tuh menangkar dan sebagainya, menangkar Amurca tadi. Makanya Amurca Amerika gitu kan dekat-dekat ya. Oke. Udah lama kan Akang membahas tentang Amurca itu udah lama sekali. Nah ini Saksai Waman tuh ada yang mengatakan bahwa ini juga benteng gitu ya, silahkan saja. Tapi benteng untuk apa gitu kan, mereka tuh tidak perlu apapun kok gitu kan. Dan itu besar-besar sekali. Nah ini mereka menyusun ini tuh memang ada, mereka juga suka sekali seni ya. Suka sekali seni dan sebagainya. Dia menyalurkan kreativitas dan keindahan aja. Iya. Dan mereka juga tenaganya kan besar-besar tuh. Iya. Oh, ini mirip yang batu yang Akang naiki sama Kang Noviar di Ranca Buaya. Iya, itu. Iya, tapi memang ada yang curiga, Kang Ilma curiganya itu dari ini, katanya dari bentukan alam ya silahkan. Tapi yang jelas di dalam laut itu banyak sekali itu. Masih banyak di dalam laut Ranca Buaya itu sendiri, di Garut Selatan sendiri, dalam lautnya itu banyak sekali bangunan-bangunan yang belum tereksplor gitu kan. Kan orang-orang tukang lobster itu yang suka menyelam itu, yang suka melihatnya itu ya. Ada tiang gede dan sebagainya, mereka sendiri yang melihat itu, yang laporan pada kita.